Demokrasi Pancasila. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Nah, video tersebut merupakan salah satu penerapan demokrasi secara nyata di sekolah. Demokrasi sangat erat kaitannya dengan musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat atau kesepakatan. Seperti contoh, misalnya kita akan memilih ketua kelas di dalam kelas. Kita akan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat demi kesepakatan bersama untuk memilih ketua kelas. Demokrasi berasal dari 2 suku kata dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kerten yang artinya pemerintahan, sehingga demokrasi yaitu pemerintahan rakyat. Nah, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adapun prinsip-prinsip demokrasi. Nah, apa sebenarnya demokrasi Pancasila itu? Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum pada sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada dasarnya, rumusan tersebut merupakan rangkaian totalitas yang erat kaitannya antara satu sila dengan sila yang lainnya atau bulat dan utuh. Karakter utama demokrasi Pancasila ada pada sila keempat Pancasila. Dengan kata lain, karakter utama demokrasi Pancasila ada 3, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Nah, untuk melihat apakah suatu pemerintahan adalah sistem demokrasi, maka dapat dilihat dari indikator-indikator seperti akuntabilitas, yang artinya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau telah ditempuhnya. Yang kedua, ada rotasi kekuasaan, seperti pergantian pemimpin. Yang ketiga, yaitu rekrutmen politik yang terbuka. Dan yang keempat, pemilihan umum, seperti pilpres, pilkada, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu pemenuhan hak-hak dasar, seperti hak berpendapat, dan hak lain sebagainya. Dinamika demokrasi di Indonesia ada 6, yaitu demokrasi awal kemerdekaan, demokrasi liberal atau parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Orde Lama, demokrasi Orde Baru, dan demokrasi reformasi sampai sekarang. Nah, dalam pemilu ada namanya asas luber jurdil, yang artinya langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Demokrasi Pancasila di Indonesia sangat penting keberadaannya, karena agar menghindarkan dari tindakan yang sewenang-wenang terhadap negara, dan dapat mengonsumsikan dan mengaspirasikan tindakan atau aspirasi dari rakyat. Selain itu, demokrasi Pancasila juga sangat penting karena dapat menjaga kelestarian dan menjamin kemajemukan yang ada di Indonesia agar tetap ada. Harapan saya pada pemilu 2024, semoga pemimpin yang bisa kita pilih dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan bisa mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Dan semoga asas-asas dalam pemilu bisa terlaksanakan dengan baik, yaitu luber dan jurdil. Sekian dan terima kasih.